dihormati orang, kita bisa dihormati orang itu karena siapa gitu loh. Kita bisa dihormati orang itu karena mulut kita. Jadi kalau misalkan kamu sekarang tuh jangan ngikutin gimana caranya kita itu supaya sukses dengan cara instan, ikutin aja prosesnya. Gitu loh. Ikutin aja prosesnya ya kan. Ya sayang, makasih. Hai Medan. Main film hantu lagi. Aku main film hantu lagi nanti pas lagi setelah konser bulan Agustus, karena bulan Juli ada bintang Pantura 1 bulan. Terus kemudian itu ngejuri sayang. Habis itu baru kita konser. Habis konser 20 tahun berkarir baru aku bikin main film. Yes. Mau kemana? Aku mau ada meeting hari ini. Halo Cianjur. Halo Makassar, Banyuwangi, Malaysia. Halo. Terima kasih, kamu juga cantik. Jember Gebang kata. Ya. Ya sayang, dari umur 9 tahun. Wow, luar biasa. Berarti umur berapa kamu sekarang? Madura, halo Madura, Padang. Waduh, banyak banget ya. Asli Madura mana? Papa saya keturunan Madura Sumenep. Mama saya orang Jawa asli. Nenek saya orang Mongol. Ada Cinanya Mongol, yes. Halo Bogor, Kendal, Palembang. Nggak pulang ke Jember kemarin, kita pulang Kutai. Aku dulu pernah nyanyi di Kutai, aku pernah nyanyi di Trenggalek, aku pernah nyanyi di Pekanbaru, aku pernah nyanyi di Tasikmalaya, Lampung, Banyuwangi, Kalimantan Selatan. Aku juga pernah dan sering malah di Kalimantan Selatan. Karena Bapak gubernurnya itu paman kita, paman Birin yang baik hati dan rendah hati. Hai Sumatera Utara, Pematang, Papua, halo Jayapura, waduh jauh ya. Bali, halo Medan. Buat lagu lagi dong Mbak Dewi. Lagu aku nanti keluar di saat aku konser. Itu ada lagu terbaru aku. Konsernya nanti bulan Agustus. Halo Tegal, Banten, Asem bagus. Aku seneng banget. Oh iya, makasih banget. Lempong, Bondowoso. Hai. Kudus, Kak. Hai Kudus, Kendari. Konser di mana? Aku nanti konser bersama video.com insyaallah. Dan juga habis dengan video.com kita akan tur seluruh Indonesia. Nanti mudah-mudahan aku bisa ada di kota-kota kalian bersama video.com. Gak ada rencana ke Padang. Ke Padang insyaallah. Tapi kan lagi kayak begini ya, lagi covid kayak begini. Seandainya pun aku show pasti virtual jatuhnya. Jangan ngurusin hidup orang ya Mbak. Iyalah, hidup kita aja diurusin. Oh ya, rumah masih ngontrak. Terus kemudian penghasilan juga kurang. Dia kan berkarya. Dia itu diundang di TV pun karena masalah sama Papi Uya Kuya. Kalau misalkan nggak ada masalah sama Papi Uya Kuya, dia nggak bakalan diundang di TV. Dia kan ngomongin anak, gitu pantas nggak sih dicontoh? Ya, bicara menghina anak kecil, menghina orang tua. Coba. Jumatan dulu ya, monggo yang mau Jumatan sayang. Gak ke rumahnya Denis lagi Kak. Kalau aku ngomong nanti kabur lagi dia. Santai, tiba-tiba ada aja. Pendapat Mami suruh turun dunia entertain. Emangnya dia Tuhan? Dia kan orang sombong. Emang dia Tuhan? Dari dulu mah Dewi Persik, aduh. Dia siapa sih? Pejabat aja banyak dulu, zaman dulu mencekal saya masih bertahan sekarang kok. Alhamdulillah. Kita bukan Tuhan, say. Kita itu apa katanya Tuhan. Rezeki itu tidak bisa dari manusia. Rezeki dari manusia itu datangnya dari Allah, dari Tuhan. Jadi kalau dia itu mau ngetek siapapun, kalau Tuhan berkehendak kun fayakun itu bakal terjadi. Orang kayak begitu itu adalah orang yang sombong.
Makanya dia rumahnya ngontrak terus. Kenapa? Karena dia sombong. Coba kalau dia ibaratnya nggak sombong. Iya, dia suruh saya berhenti di karir saya. Sedangkan uang yang masuk di saya untuk orang kecil, bantu orang banyak, dan banyak bantu keluarga yang membutuhkan. Ya nggak mungkin lah Tuhan izinin. Banyak anak yatim piatu yang saya tolong. Saya juga punya panti asuhan di Jember dengan beribu anak yatim piatu yang dikasih makan. Terus kemudian dia bilang, jatuhkan Dewi Persik. Hehehe, kamu siapa, say? Kalah sama doa-doanya orang yang terzolimi itu. Kalah. Jadi kalau misalkan hanya orang yang cuman, apalagi mendingan ini contoh orang sombong itu mendoakan orang lain itu jatuh. Contoh orang baik itu mendoakan orang lain itu semakin tinggi karirnya, semakin sukses. Makanya doa itu akan kembali kepada diri kita. Doa yang buruk akan kembali kepada yang buruk. Doa yang baik akan kembali kepada yang baik. Jadi kalau ya mungkin karena apa? Saya rasa mau agama manapun mengajarkan kita untuk bisa mendoakan orang lain itu dengan baik. Kalau kita mendoakan orang lain jahat, akan kebawa sendiri, kemakan sendiri. Percaya deh sama saya. Yang contoh yang sudah-sudah deh. Yang viral karena menghina orang lain, sampai sekarang punya apa? Yang viral hanya menghina orang lain, mereka punya apa? Saya tanya, contoh deh. Kenapa para legend artis-artis yang zaman dulu para senior itu mereka bisa punya rumah, bisa punya usaha, bisa punya ini, mereka tambah sukses karena mereka berkarirnya itu dengan proses, bukan dengan instan. Hai, Andi. Dengerin itu, biar nggak. Waktu itu dia juga jualan bunga. Jualan bunga katanya di Pacific Place. Di mananya? Toko aja dia nggak punya. Dia itu cuman di depan, jadi jalanan yang di Pacific Place Mall itu, dia itu cuman di situnya, bukan di tokonya. Gitu aja udah sombongnya minta ampun. Berasa ada di Pacific Place, di mall. Kalau di toko oke lah. Ini loh di pinggirannya, say. Di jalanannya itu loh. Ya Allah. Di situ. Sombongnya udah ngatain orang miskin. Coba ya Allah, nggak gimmick kan? Ya ampun, masa gimmick bawa-bawa orang tua sih? Gimmick kok bawa-bawa anak? Kasihan banget orang tua yang sudah meninggal. Coba, kok nggak dipolisikan? Aku kasih tahu kamu ya. Gini nih, aku kasih tahu nih. Kalau Papi Uya itu, kenapa nggak dipolisikan? Kita itu bukan orang awam, orang yang nggak ngerti tentang masalah hukum. Semua itu butuh proses, satu. Kedua, kalau orang yang pengangguran itu seneng banget bolak-balik ke kantor polisi. Tapi kalau orang yang banyak kegiatan itu nggak suka bolak-balik di kantor polisi. Nah itu bedanya. Kemarin nih kita live nyebut-nyebut Hosmi mau cari masalah lagi sama Mami dan bilang pernah masukin penjara. Masukin penjara siapa nih kita? Pernah masukin penjara siapa? Nikita Mirzani mah cuman bacot aja. Dia mah cuma nimbrung doang untuk lagunya, supaya lagunya dia itu naik. Dia ada lagu tuh bagus tuh, tonton tuh, kasihan. Biar lagunya naik. Kan biar orang tuh lihat dia sebagai penyanyi, kan kasihan walaupun nggak bisa nyanyi. Ya kan? Kasihan gitu loh. Jadi Nikita Mirzani lagi keluar single. Jangan lupa tonton. Nah, tuh.
gue bantu kan, walaupun Nikita Mirzani ngebacotin gue, kayak gue bantu. Dia lagi keluar single, jadi tonton. Itu nomor 1. Woi, tenang, damai, jangan tengkar terus. Nah, makanya itu harus bisa perdamaian kemana-mana. Ajarin yang suka bikin keributan itu, supaya dia itu gak kebanyakan bacot. Tapi di situ Nikita mau jokin Mami dan Belan. Ya gak masalah, emang Nikita jenderal. Emang Nikita siapa sih? Gak penting juga buat saya. Nikita bukan siapa-siapa, say. Apa yang mau ditakutin sama dia? Emang Nikita siapa? Kerjaan dia apa? Gitu loh. Kalau kerjaan saya banyak, bukan hanya di dunia entertain saja. Jadi gak penting juga ngebahas bahwa dia di decking sama si Nikita. Emang Nikita siapa? Ngapain kesannya kayak gitu? Enggak lah, biasa aja. Itu loh. Jadi kalau misalkan bicara tentang jangan terpancing, enggak terpancing. Aku cuman mau kasih tahu aja bahwa saya itu adalah public figure yang mempunyai orang tua. Kurusan ya sekarang, iya, soalnya aku olahraga pole dance. Terus kemudian, Mami jangan ngomong bahasa kotor. Aku gak akan mungkin ngomong bahasa kotor kalau kamu gak ngomong tentang orang tuaku. Aku akan ngomong bahasa kotor, itu pun tanpa aku sadar, kalau kamu ngebahas almarhum orang tuaku. Nah, makanya kalau Dewi Persik marah, itu bisa bunuh orang. Seperti apalagi cuman ucapan. Nah, itu yang perlu kalian mesti tahu. Gitu loh sayang. TikTokku banyak komen hujatan gak enak cuman gara-gara, padahal aku cuma, enggak kok, banyak juga yang ngebela aku di TikTok, banyak say. Banyak juga yang bela Mami, iya banyak kok. Apalagi di YouTube, iya betul. Orang waras ya pasti bela aku lah. Gak mungkin bela yang suka ngebacotin orang, yang suka merendahkan orang. Gak mungkin. Gitu loh. Awal permasalahannya apa Mami? Aduh, jangan dipikirin Mi. Aku gak mikirin. Aku tapi harus bisa. Aku kan katanya sebagai panutan. Aku mau kasih tahu nih. Gitu loh. Aku mau kasih tahu nih bahwa semua artis ya, bukan artis bacot ya, tapi artis yang punya karya. Bahwa semua artis yang mempunyai karya yang diakui, nah bukan yang gak diakui ya, karena semua orang tuh bisa bikin lagu, bisa nyanyi, bisa rekaman. Tapi kalau karena iya kan, bener gak? Setuju gak? Kalau artis berkarya dan diakui, nah itu beda tuh. Tapi kalau bukan minta pengakuan. Kalau artis minta pengakuan itu salah satu contoh. Dia gak bisa nyanyi bikin lagu, itu artis yang butuh pengakuan. Nah, tapi kalau artis yang berkarya dan diakui, film-film saya ini dari dulu film horor sampai sekarang itu alhamdulillah itu selalu box office. Makanya Mas Raffi Ahmad punya partneran bisnis film, makanya berani bayar mahal saya. Gitu. Karena film-film saya itu alhamdulillah bagus-bagus dan box office. Dari situ otomatis orang mau bayar mahal. Lah, kalau misalkan kita itu gak punya prestasi, minta bayaran mahal kayak Dewi Persik, ya gak bisa. Yang ada cuma dibayar 500.000. Itu sayang. Makanya kalau kepengen kamu dibayar mahal, yuk berkarya yang baik, yang diakui oleh masyarakat. Jangan berkarya bukannya DP sibuk ya kok bisa live. Ya DP sibuk. Emang kita kerja 24 jam. Ya kayak gini nih lagi break. Tadi aku ini habis syuting. Ya istirahat say.
Kita bukan robot, istirahat dulu. Nah ini bentar lagi baru nih, karena kalau hari weekend itu ada di base camp military lifestyle di puncak. Tuh. Kesalahan Persik, Dewi Persik melakukan kesalahan dari ucapan, "Hei say, gak ada yang salah, namanya anak itu membela orang tuanya." Ya, jadi kalau orang menghina almarhum orang tua orang lain itu namanya anjing. Itu tidak boleh dicontoh. Orang kayak begitu, kamu pun juga pasti akan anjing-anjingin orang kalau orang tuamu diomongin. Nah, jadi aku tidak akan pernah merasa bersalah. Gue akan tetap membela orang tua gue sampai kapanpun. Kalau perlu, nyawa gue kasih buat orang tua gue. Itu say. Karena apa? Yang bikin derajat kita naik itu orang tua kita. Yang mendoakan kita dari kecil sampai besar itu siapa? Orang tua kita. Jadi kalau cuman yang nyumpai Dewi Persik gak sukses, ya gak bakalan didengar sama Tuhan. Gimana sih ibaratnya orang cadel